Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya menjelaskan tentang pengertian butir soal. Butir soal sendiri yakni unit terkecil dari instrumen tes yang berfungsi untuk mengukur kemampuan tertentu peserta didik. Nah, butir soal yang baik harus valid, reliable, objektif, praktis, dan memiliki daya pembeda yang memadai. Prinsip-prinsip penyusunan butir soal yang baik. Di antaranya itu ada validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikalitas, ekonomis, konstruktivitas. Nah, itu prinsip-prinsip dalam penyusun butir soal yang baik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang validitas. Apa sih validitas itu? Validitas yakni butir soal harus benar mengukur kompetensi yang hendak diukur. Indikator pembelajaran harus menjadi dasar pembuatan soal. Nah, lanjut reliabilitas. Apa itu? Butir soal memberikan hasil yang konsisten jika diteskan pada kondisi serupa. Objektivitas. Penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektif menilai. Terus praktikalitas, yaitu soal mudah dikerjakan peserta didik dan mudah ditata secara administratif oleh guru. Terus ekonomis, penyusunan soal tidak memerlukan biaya dan waktu berlebihan. Konstruktivitas, yakni soal yang biasanya merujuk pada pertanyaan atau tugas yang dirancang untuk membangun pemahaman, mendorong siswa berpikir aktif dan membantu mereka mengonstruksi pengetahuan sendiri, bukan sekadar menghafal. Nah, jenis-jenis soal ada soal objektif, diantaranya itu pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, isian singkat. Soal uraian, ada uraian objektif, ada uraian terbatas. Terus lanjut kaidah penulisan butir soal. Kaidahnya, kaidah materi, ada kaidah materi, kaidah konstruksi, ada kaidah bahasa. Terus kaidah penulisan soal uraian, ada kaidah materi juga, ada kaidah konstruksi, kaidah bahasa. Analisis kualitas butir soal. Di sini contohnya yaitu harus ada soal dan kisi-kisi. Langkah-langkah menyusun butir soal, diantaranya itu yang pertama menetapkan kompetensi dasar dan indikator, yang kedua menentukan bentuk tes, yang ketiga menyusun kisi-kisi soal, yang keempat menulis butir soal sesuai kaidah, dan yang kelima menelaah butir soal review, yang nomor 6 uji soal jika memungkinkan, dan yang ketujuh menganalisis butir soal, yang terakhir revisi dan merakit soal menjadi tes yang lengkap. Nah, itu semua pembuatan butir soal yang baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.